Coba di absen dulu kelas 7 lengkap. Kelas 7 lengkap. Kelas 8 lengkap kelas 8. Kelas 9 alhamdulillah. Baik, sudah semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyuruh kebaikan dan menjadi contoh tauladan kehidupan sehari-hari bagi umatnya. Anak-anak sekalian, para asatidz dan santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat wajahnya ini wajah-wajah ceria. Ya, wajah-wajah penghuni surga. Wajah-wajah mujahid berhadapan calon pemimpin. Wajah-wajah yang penuh masa depan yang ceria. Jadi sebagai seorang pemuda itu harus punya masa depan yang bagus, harus punya pandangan yang bagus. Apalagi anak sekalian adalah generasi masa depan, generasi emas, generasi yang ditunggu-tunggu oleh umat, generasi yang sangat dirindukan oleh umat, yaitu generasi Rabbani. Para santri dan asatidz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen liburan ini senantiasa ditunggu, senantiasa dirindukan oleh anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Hampir ketika di kampung halaman, semua itu ditinggalkan ketika anak-anak sudah berniat thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semua itu ditinggalkan. Kesenangan-kesenangan yang ada pada saat itu ditinggalkan semua dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Yang dari Batam jauh-jauh mereka meninggalkan kesenangannya sehari-hari yang biasa bermain di pinggir pantai, poli pantai dan lain sebagainya, datang jauh-jauh seberang lautan, seberang daratan menuju ke pondok pesantren Darul Hijrah. Yang dari Lombok pun begitu, naik kapal laut terombang-ambing, jauh-jauh datang ke sini juga dalam rangka meninggalkan kesenangan. Jadi untuk menjadi orang sukses itu memang harus bersusah payah lebih dahulu. Inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya kesulitan, inna ma'al usri, kesulitan itu akan disertai dengan yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sering kita baca dan barangkali kita semua hafal. Surat apa itu? Al-Asr. Gimana bunyinya Al-Asr? Wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu
wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mana inna ma'al usri yusra? Coba dibunyikan Al-Kautsar. Ayo, bingung. Siapa yang hafal? Ayo. Ya, surat apa itu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini baru ujian juz 30. Surat pendek juz 30. Jadi kamu harus apa istilahnya? Juz 30 ini juz yang paling menentukan. Juz 30 ada juz paling menentukan. Kalau juz 30 ini kamu belum mungkin, maka untuk menambah juz 29 sampai seterusnya kamu akan kelabakan. Karena kuncinya di juz 30. Juz 30 itu juz yang paling rumit dan bahasa balaghahnya itu asik sekali. Makanya yang paling sulit biasanya menghafalkan di surat-surat Al-Infitar, Al-Insyirah, apalagi yang sulit-sulit itu, yang berputar-putar, Al-Insyiqaq, Al-Kafirun saja jangan-jangan ada yang tidak hafal ini. Hah? Ada yang tidak hafal surat Al-Kafirun? Coba saya tes satu. Coba ini Lionel, Al-Kafirun Lionel. Coba Al-Kafirun. Jangan-jangan tidak hafal. Ayo. Ayo Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun antum 'abiduna ma a'bud antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Itu kalau menghafalkan dalam posisi sadar dan tenang. Ada yang gugup tidak tenang tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Bingung. Kok enggak selesai-selesai? Posisi pada ngimami, dijawab sama makmumnya. Lakum dinukum waladhdallin. Lakum dinukum waladhdallin, amin. Ulangi lagi Al-Fatihah lagi. Wah, ini imamnya diragukan kalau jadi imam begini. Ya, jangan sampai kalian menjadi imam seperti itu. Wah, ini santri dari Darul Hijrah sudah hafal 15 juz. Tafadhol ya Ustaz. Imam Rafa. Ini Rafa ini. Kalau ini dari Hijrah sudah hafal 15 juz. Fadhol Ustaz. Nah, bentuknya kan tinggi besar, kayak syekh gitu. Sama kampungnya dipercaya untuk apa? Imam. Ya. Sudah Allahu Akbar. Sudah mantap. Tapi waktu menghafalkan Al-Kafirun kayak tadi, lakum dinukum waladhdallin, berputar lagi ya. Jangan sampai begitu ya, memalukan. Makanya hafalannya harus betul-betul yang bagus. Nah, itu dibutuhkan effort, dibutuhkan apa? Perjuangan. Tidak hanya sekedar hafal kemudian selesai, tidak, tapi kalian semua yang paling berat adalah murojaah, mengulang. Hafal itu mudah, lebih sulitnya menjaga. Nah, ini yang dialami oleh para penghafal Al-Quran itu begitu. Jadi hafalan cepat dapat, cepat selesai, cepat setor. Tapi besok apa ya, kemarin saya sudah setoran kok belum. Nah, jadi mumpung kalian ini masih awal-awal, maka
harus betul-betul serius menjaganya ini tadi. Jadi inna ma'al usri yusra, pasti sulit. Pasti sulit. Enggak ada sesuatu yang enak itu diawali oleh enak dulu, enggak ada. Karena rumusnya sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Kalau kalian nanti menemukan kemudahan dulu, maka nanti akan ketemu apa? Kesulitan. Pilih yang mana? Ketemu sulit dulu atau mudah dulu? Makanya surga itu diberikan nanti, bukan sekarang. Karena Allah ingin menguji. Ya, ingin menguji. Kesulitan dulu, diuji dulu. Nah, anak-anak di sini kan salah satunya adalah ditempatkan dalam suatu tempat yang serba sulit. Mau makan ngantri, ya, Nel. Mau mandi ngantri. Apalagi yang tidak ngantri kira-kira? Belajar waktu puasa ngantuk. Itu semua adalah ujian dan berat. Tapi di situ akan ditemukan sebuah kemudahan. Tidak ada orang sukses itu tahu-tahu langsung jegrep di depan mata uangnya 1 gudang, rumahnya 5 lantai, mobilnya Lamborghini. Tidak ada. Tapi tahapan-tahapan itu dilalui dari mana? Ya dari bawah. Siapa yang perlu kita contoh? Ya Nabi Rasulullah itu yang perlu kita contoh sebagai uswatul hasanah. Nabi sejak kecil sudah dibentuk mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Yatim. Dalam keadaan diambil orang tuanya satu persatu. Karena Allah menginginkan Nabi nanti adalah menjadi orang yang sempurna. Maka harus proses itu dilalui sejak kecil. Jadi diambil orang tuanya, ayahnya lebih dulu, kemudian ibunya. Nah, kira-kira anak-anak, kalau ada orang yang sudah tidak punya apa-apa, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan terbentuk menjadi manusia yang kuat. Saat ini kalian dibentuk sebagaimana Rasulullah SAW ketika dulu dijauhkan dari orang tua. Nah, kalian ini diantaranya adalah prosesnya ke sana, dijauhkan dari orang tua. Kalian punya orang tua tidak di sini? Orang tua wali, bukan orang tua kandung. Kalau orang tua kandung jauh di sana, artinya di sini dijauhkan. Nah, proses itu dilalui. Sabar tidak dengan kondisi seperti itu? Ketika kita tidak punya uang, bersabar. Ketika punya uang, bersyukur. Iya enggak kira-kira? Berbeda ketika kita di rumah, apapun ada, mau makan tinggal ngambil, mau beli jajan tinggal Pak Bu minta uang, Abi Umi minta uang. Tapi ketika di sini anak-anak dicoba untuk dilatih kesabarannya, untuk menahan hawa nafsu. Ingin beli ini, tidak punya uang, sabar. Ingin beli itu, wah kirimannya belum datang, bersabar. Jangan sampai ngerampok temannya, ngerampok temannya, pinjem bahasanya tapi tidak dikembalikan. Nah, itu dosa itu. Jadi kalau ada yang begitu, dosa, jangan diulangi. Boleh pinjem tapi niatnya untuk dikembalikan. Nah, boleh pinjem niatnya, wah nanti tidak usah saya kembalikan. Tidak boleh. Jadi itu dikondisikan sehingga Rasulullah terbentuk betul-betul matang, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Beliau berhasil mengislamkan Jazirah Arab. Nah, ini kita harus menapaktilasi perjalanan Rasulullah SAW sebagai Nabi uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Jadi contoh kita itu ya cuma Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, lihat Rasulullah SAW. Tidak boleh lihat yang lain, karena beliau adalah contoh yang sudah pasti. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kalian tidak akan tersesat. Sudah aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat. Apa itu?
kitabullah wa sunnata rasul. Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau kalian sudah percaya menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi pedoman hidup, maka kalian tidak akan tersesat, akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Sehingga doa kita setiap hari, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi meminta kita itu ya kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Itu yang senantiasa kita minta. Dan akhirnya wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini. Dan tentu godaannya sangat besar. Santri kalau sudah menjelang liburan ini doanya godaannya sangat besar. Apa godaannya kira-kira? Siapa yang bisa menyebutkan? Ketika sudah berlibur di rumah itu godaannya apa? HP. Apalagi? Wanita. Apalagi? Apa? Teman. Pergaulan. Iya. Pamflet pesan. Pamflet pesan. Ini pesan serius. Jadi kalau anak-anak ingin sukses berlibur di rumah, maka lakukan apa yang sudah kamu lakukan di sini. Ya kan? Tidak ada aneh-aneh kan? Tidak ada tambahan. Yang sudah kamu lakukan di pondok, lakukan di rumah. Yang sudah kamu lakukan di pondok, lakukan di rumah. Apa yang kalian lakukan di pondok selama di pondok? Mulai bangun tidur, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, zikir pagi, ya di halaqah ngaji, bersih-bersih, mandi. Artinya kegiatan tidak muluk-muluk. Dan pesan pamflet tidak semuanya harus kamu lakukan secara maksimal. Ya di rumah pesan pamflet cuma lakukan itu. Jadi kalau kamu sudah melakukan itu, insya Allah orang tua itu puas. Puas. Tidak aneh-aneh, tidak ingin kamu aneh-aneh, tidak. Kalau kamu sudah sholat jamaah dengan baik, sholat bangun malam dengan baik, silaturahim ke tetangga, ke saudara, ke famili, ke kakek, ke nenek, ke paman, ke om, ke pakde, ke bule, ke teman, ke saudara, dan sebagainya, silaturahim. Kemudian sekali-sekali, pamflet tidak menuntut untuk kamu murojaah setiap hari, tapi sekali-kali kamu murojaah ketika di rumah. Ya, tidak usah muluk-muluk banyak, habis sholat 1 lembar selesai. 1 lembar paling selesai berapa menit? 5 menit ya sampai. Iya kan? Lakukan itu, maka kalian akan menjadi anak yang dibanggakan. Apapun yang diminta orang tua akan dikasih. Saya yakin itu. Umpama pun tidak dikasih janji. Yole nanti nek bapak ibu ada uang tak kasih. Tidak mungkin sampai marah-marah. Kamu itu sudah disuruh sholat, harus diobrak-obrak minta ini, ya, kena marah kayaknya. Iya nggak kira-kira? Coba kalau kamu bangun tidur, nggak usah dibangunkan, kemudian ambil air wudhu, sholat. Kok kericik-kericik malam hari siapa ya? Oh, fajar bangun. Ayahnya lihat jam. Wih, jam 2 sudah bangun anak saya. Bapaknya malu, akhirnya ikut bangun juga. Tapi tidak tahu bangun sholat atau tidak tahu. Kemudian subuh, fajar, berangkat ke masjid. Padahal masjid lumayan jaraknya, ada 100 meter lebih jalan. Bukan 100 kilo ya, 100 meter. Loh, namanya orang males, walaupun masjid itu di depan, kalau orang males nggak mungkin berangkat, iya enggak kira-kira? Nah iya, makanya kalau pamflet bilang 100 meter itu jauh sekali. Yang rumahnya di sebelah, serama di sebelah itu mau jamaah aja berat. Iya. Kemudian habis sholat subuh diperhatikan terus.
fajar tadarus. Waktu yang dengarkan ayah, ya Allah, ini surga dunia, terima kasih ya Allah. Seneng itu orang tuanya itu. Walaupun tidak dikasih uang satu gebok itu melebihi apa? Kebahagiaan orang tua. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dikasihkan anak soleh. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah saya. Orang tua berdoa begitu. Seneng begitu. Nah, pulang-pulang dari masjid, namanya sudah seneng itu, ternyata sudah disediakan ayam bakar, sate, gulai, pagi-pagi udah makan. Nanti siang, nanti kamu kalau balik pondok minta sepatu yang merek apa? Sudah ditawari. Saking senangnya orang tua melihat perilaku anaknya yang begitu, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, sudah sadar dengan kesendiriannya. Ada yang punya pengalaman pribadi begitu? Coba saya lihat. Ada yang punya pengalaman? Coba yang punya pengalaman pribadi diangkat tangan. Coba, karena Pak Mufti punya pengalaman pribadi begitu. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan yang ada di Ramadan, itu orang tua apresiasinya, menghargai anaknya sangat luar biasa. Contoh kecil, kecil. Orang tua habis bekerja capek sekali, ya. Kemudian dia tidur, kelihatan lelah. Nah ini. Kemudian anaknya mendekati ayahnya, ya capek saya, tak pijiti ya, atau tak bahasa Jawanya apa di injak-injak, diitek-itek ya. Jadi ya sambil ngobrol, kok enak gitu. Itu kamu ngomong tuh enak tuh, ya apa nak? Aku besok kalau mau balik pondok belikan belikan baju apa? Baju sholat itu yang mereknya Harumain itu ya. Oh iya nanti tak belikan. Oh seneng orang tua. Kenapa? Karena kalian sudah mengambil hatinya. Iya enggak kira-kira? Makanya kalian tak ajari, harus pintar-pintar mengambil hatinya. Kalau ingin minta orang tua, bahagiakan dulu orang tuanya, ambil hatinya. Maka triknya Ustaz Musa tadi, lakukan sesuatu ketika di pondok, praktekkan di rumah. Jangan sebaliknya, ya jangan sebaliknya. Wah, di pondok rajin ibadah sholat 5 waktunya, puasanya, tilawatul Qur'annya, qiyamul lailnya. Ketika puasa ketika liburan di rumah sama sekali hilang dari peredaran. Yang waktunya sholat Allahu Akbar masih. Mas, Leonel sholat, ya sebentar ya, tinggal dikit aja, tinggal dikit. Sampai komat selesai, jamaah selesai, masih belum beranjak dari handphonenya. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua kita? Nah, Leonel, jauh-jauh ayah itu mondokkan kamu sampai nyebrang lautan, nyebrang pulau, nyebrang gunung. Nah, kira-kira bagaimana? Sakit nggak kita perasaan orang tua? Jangan sekali-kali bikin luka hati orang tua. Ya, jangan sekali-kali apa? Bikin kecewa hati orang tua. Nah, ini ada kebiasaan baik dan ini sudah menjadi budaya yang selama ini sudah kita lakukan. Sebenarnya kalian sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana menjaga yang sudah kalian lakukan itu. Ya, jadi ketika liburan sholat jamaahnya jangan sampai kendor. Ini rata-rata di dekat rumahnya ada masjid ya? Ada ya? Kalau bisa kalian jadi orang yang pertama hadir di masjid. Kalau bisa kalian yang ambil pegang mic-nya, kendali. Ya, biasanya kalau di desa-desa itu kan yang adzan udah umurnya sudah sepuh-sepuh. Nah, kamu yang muda datang lebih awal, ambil mic ketika adzan. Makanya di sini ada latihan adzan ketika itu momen harus kita lakukan. Nah, ternyata imamnya lagi masih di sawah. Nah, kalian maju.
itu jadi apa? Jadi imam. Tapi jangan seperti tadi, lakum dinukum walad dolin. Jangan. Harus benar-benar yang dibaca yang yakin sudah hafal. Yakin sudah hafal, silakan dibaca. Jangan yang masih ragu, kemudian apa? Tidak kalian hafal. Jadi makmurkan masjid. Jadi makmurkan masjid itu maksudnya melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau tidak sempat berjamaah di masjid, berjamaah di rumah. Kalau memang pas hujan. Tapi kalau selama tidak hujan, ya sholat jamaah. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, itu juga tidak harus membaca. Minimal kamu waktu senggang murojaah yang sudah dihafal. Gitu. Pas tidak pegang Al-Quran, Ustaz, ya sudah duduk sambil pegang HP, silakan karena masih boleh. Tapi harus tetap ingat kewajiban. Jadi tidak ada larangan tidak main HP, silakan main HP. Tapi yang penting ngerti waktu. Yang paling penting adalah waktu sholat. Itu yang paling penting. Kemudian mendirikan sholat malam, qiyamul lail. Tidak harus 11 rakaat, 2 rakaat minimal. Tidak bisa bangun jam 2, bangun jam 3. Tidak bisa bangun jam 3, bangun jam setengah 4. Tidak bisa bangun jam 4, jam 5. Tidak bisa bangun jam 5, jam 6. Tidak bisa bangun jam 6. Ini tidak bangun-bangun berarti sudah mati ya, disolati saja. Oh, dari tadi nggak bangun-bangun berarti sudah mati. Berarti nggak usah sholat, disolati. Nggak usah sholat, kan disolati saja. Berarti kalau sudah disolati berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Jadi mendirikan sholat malam, qiyamul lail. Jadi minimal berapa? 2 rakaat. Kalau kamu kuat ya silakan sampai 8, kemudian apa? Witir 3 rakaat, total 11. Kemudian dakwah fardiyah. Apa itu dakwah fardiyah? Silaturahim. Apa? Silaturahim. Jadi kalian kalau liburan di rumah jangan sembunyi di kamar. Ya. Kalau silaturahim, kalau liburan jangan sembunyi di kamar. Keluar, kum fa'angdir. Wa rabbaka fakabbir. Jadi ya ayyuhal muttassir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rijza fahjur wa la tamnun tastaksir. Kirafinnaku. Ya, dan seterusnya. Jadi jangan di kamar. Wong namanya liburan itu kan harus ya happy, harus apa? Happy. Kemana silaturahim? Oh, main ke Pak D. Pak D ini kayaknya punya pohon mangga ini. Wah, main ke sana dapat. Pulang-pulang dapat mangga. Wah, Pak D ini kayaknya baru gajian ini, akhir tahun gaji 13. Wah, dolan ke sana nanti dapat angpau. Tapi jangan niatnya itu. Niatnya silaturahim saja. Karena barang siapa yang silaturahim maka dia akan ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Mangkana ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menjaga tali silaturahim. Nah, silaturahim kalau saudara-saudaranya bapak ibu, saudara bapak ibu ada Pak D, ada Bude, ada kakek, ada nenek. Silaturahim itu satu persatu. Jangan sampai liburan kemudian berdiam diri di kamar main HP terus lupa dengan dunia luar. Jadi harus dakwah fardiyah, silaturahim dengan famili dan saudara di sekitarnya. Ke tetangga juga begitu, tidak boleh tidak menyapa, tidak boleh. Kemudian hal yang paling penting, godaannya hal yang paling sering kita temui adalah diajak salaman sama cewek. Apalagi teman kalian SD lama tidak ketemu, sekali ketemu, wah, lihat azan kok tambah ganteng ya, tambah gemoy ya.
Jadi yang CLBK dulu kembali ngajak salaman begini, kira-kira diterima nggak salamannya? Hah? Diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tunjukkan bahwa kalian itu sudah paham kan bagaimana menjaga hijabnya. Itu yang paling berat. Apalagi kalau sudah ditokin di depan begini. Begitu. Ya itu yang harus dijaga. Biasanya begitu. Pengalaman Pak Mufal juga begitu. Waktu SMP itu teman-teman yang SD lama-lama itu berubah semua wajahnya. Yang dulu jelek jadi cantik. Sama dengan kamu loh, yang sekarang yang dulu jelek sekarang ganteng. Akhirnya sama-sama tertarik. Nah, di situ godaannya. Kalian harus bisa menjaga, ya, bisa menjaga. Maaf, nah, itu sudah paham mereka. Apalagi sudah lulusan pondok. Tadi tidak semua lulusan pondok begitu. Dan itu ciri khas yang harus kalian jaga. Ketika kalian bisa menjaga hijab, maka semakin kegantenganmu itu loh, semakin sempurna. Maka jangan khawatir kamu tidak laku, itu jangan khawatir. Maka ya, harus dijaga itu. Ya. Jadi jangan sampai salaman dengan lawan jenis. Silaturahim ya tetap dijaga, tapi ketika diajak salaman ya bisa menjaga diri. Bagaimana caranya menjaga diri? Nah, cukup begini saja dari jauh. Ya, cukup begini dari jauh itu sudah bisa. Jadi silaturahim, dakwah fardiyah itu tadi, ke tetangga, ke saudara, ke famili dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir infak. Ya, infak kalau Jumat bisa dibawa infak 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 bisa. Jadi budaya itu yang selama ini sudah kita lakukan, tinggal bagaimana kita mempertahankan itu tadi. Insya Allah kalau kita komitmen istiqomah itu yang kita lakukan di rumah, insya Allah kita akan menjadi anak soleh yang senantiasa dibanggakan oleh kedua orang tua kita. Itu yang kita inginkan dan itu yang diinginkan oleh orang tua kita, tidak lain. Ya, itu yang diinginkan oleh orang tua kita, tidak muluk-muluk. Berapa tadi yang saya sampaikan? Yang pertama tadi, sholat berjamaah memakmurkan masjid. Sholat berjamaah memakmurkan masjid. Yang kedua, membaca Al-Quran, murojaah. Tidak usah muluk-muluk. Yang penting setiap hari dilakukan. Kemudian mendirikan sholat malam qiyamul lail 2 rakaat kalau memang berat capek. Tapi kalau mampu silakan ditambah, kemudian ditambah sampai witir 3 rakaat. Ya, qiyamul lail. Kemudian wirid juga iya. Wirid pagi, wirid sore atau wirid malam itu surat Al-Mulk, surat As-Sajdah dibaca. Ya. Kemudian yang terakhir dakwah fardiyah dan berinfak. Ya. Itu aja 7 hal itu yang kalian lakukan. Insya Allah kalian nanti akan menjadi anak-anak yang senantiasa ditunggu kehadirannya. Ya, ditunggu apa? Kehadirannya. Kira-kira siap atau tidak? Siap tidak? Nah, harus siap karena kalian sudah dididik berbulan-bulan di sini, sudah mengkarakter, ya, menjadi budaya. Ya, awalnya dipaksa, kalau udah terbiasa jadi lebih mudah. Jangan sampai nanti pamflet ada dengar berita, Ustaz, iya ibu, tolong anak ini dikasih tahu Ustaz, ini kalau liburan dia susah Ustaz diarahkan, sholatnya kadang tidak ikut berjamaah, kadang lupa, main layangan sampai maghrib lewat maghrib. Wah, kalau ada berita begini jelek sekali. Jangan sampai ada berita begitu. Ataupun begitu pula ketika kalian liburan bermain di rumah teman kalian, maka hak untuk bertamu itu batas maksimal adalah berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah bukan tamu lagi. Maka ikramud dhaif, memuliakan tamunya maksimal 3 hari. Dan lebih dari 3 hari kalian harus tahu diri. Harus tahu diri. Segera pamit. Jangan berhari-hari sampai 10 hari sampai 1 bulan di rumah temannya. Cuman nitip BAB saja. Ya. Jadi kalau barangkali di antara kalian ada yang main ke rumah temannya bermalam, ya, tolong dijaga betul akhlaknya, dijaga betul sopan santunnya, jaga diri. Nah, tapi kemarin ada kebijakan tidak diizinkan untuk bermalam di rumah temannya. Ya,
Ini dalam rangka kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kurang bagus ke depannya, sehingga keputusan seperti itu. Jadi sarapan anak itu pesannya Pak Muflih. Jadi mau baik di rumah maupun di pondok, maka kewajiban itu tadi, sholat berjamaah, qiyamul lail, tilawatil Quran, silaturahim, semua itu kita laksanakan dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Kalau seandainya ada bonus dari orang tua, itu adalah bonus, tidak usah diminta, itu sudah datang dengan sendirinya. Saya pikir itu pesan dari Pak Muflih. Jadi saya ucapkan selamat berlibur di kampung halamannya. Saya doakan mudah-mudahan dalam perjalanan dalam keadaan selamat, berangkat selamat, kembali dalam keadaan selamat. Dan tolong pesan terakhir, kalau memang ada saudara family yang ingin mondok bisa diajak ke sini. Ya, yang sudah daftar ada sekitar 10, dari Lombok juga ada, dari Blitar juga ada, dari Gresik ada. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kalian. Ketika kalian berhasil membawa santri ke sini, dan santri itu hafal 15 juz, dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, kalian mendapatkan jariahnya. Mau enggak? Mau enggak? Dan jariahnya sampai akhirat nanti. Ini yang luar biasa. Kamu ngajak satu santri hafal sholat Al-Fatihah, kemudian dia baca setiap hari dalam 5 waktu sholat, berapa kira-kira pahalanya mengalir itu? Nggak punya uang, tapi punya santri yang dibawa ke sini satu, itu ngalang-ngalai uang 1 miliar 2 miliar, iya nggak kira-kira? Dan santrinya kebetulan rajin, sholatnya juga rajin. Ya kalian yang dapat amal jariahnya. Nah ini peluang amal besar. Peluang apa? Amal besar. Baik, saya pikir itu anak-anak sedikit pembekalan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan target-target yang sudah ditentukan terlampaui dan terpenuhi kalian semua. Saya pikir itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.